Assalamualaikum. Saudara-saudaraku, kebanyakan orang Kristen yang saya temui dan saya dengar, bahkan yang di sosmed, mengatakan seperti gini bahwa ini adalah zaman kasih karunia, ini adalah zaman perjanjian baru. Oleh karena itu, Torah katanya mereka sudah tidak lagi berlaku. Ngapain kita harus pusing-pusing memikirkan Torah itu? Ini zaman kasih karunia, katanya mereka. Mungkin kalian juga mempercayai hal itu, meyakini hal itu. Satu pertanyaan saya buat kalian. Bagi kalian, apa yang kalian pahami, apa yang kalian mengerti mengenai Torah? Apa itu Torah menurut kalian? Mungkin ada yang bisa jawab. Mungkin dari kalian ada yang mengatakan bahwa, oh Torah itu hukum, Torah itu aturan yang waktu itu Tuhan kasih kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Ya, tidak salah teman-teman. Tapi itu adalah pengertian, pemahaman yang dangkal, pemahaman yang sempit. Sekarang saya tanya lagi, guna apa Tuhan kasih Torah buat bangsa Israel pada waktu itu? Gunanya untuk apa? Teman-teman, apakah Tuhan Yesus, Adonai Yesus Masih, Yesus Kristus datang untuk menyediakan, untuk menghapus itu? Saya tanya kalian. Teman-teman, saudara-saudaraku, Yesus itu dipanggil Rabi. Di bangsa Israel, untuk seseorang menjadi Rabi itu bukan hal yang gampang, kawan. Dia harus sekolah itu, wow, sekolah Rabi dia. Bahkan sampai Tuhan Yesus membaca gulungan kitab Tanakh itu, di gulungan kitab di sinagoge itu tuh bukan hal yang gampang, itu bukan sembarang orang lalu kamu oh mari datang baca ini. Enggak, kawan. Yesus itu dia mempelajari Torah dan dia menghidupi Torah, oleh karena dia dipanggil Rabi. Kalian jangan salah mengerti. Lalu kalian mengatakan bahwa oh Yesus itu tidak melakukan Torah. Hey, Yesus itu orang Yahudi. Orang Yahudi asli. Dan dia itu Rabi. Pertanyaan saya, kapan Yesus itu bilang bahwa Torah itu tidak lagi berlaku? Hello, kalian bacalah kitab suci kalian baik-baik. Satu titik tidak akan pernah berlalu, kawan. Sekarang kalau memang kalian mengatakan Torah sudah tidak lagi berlaku, apakah kalian bisa sekarang merobek Alkitab kalian? Bukan hanya perjanjian lama, tapi perjanjian baru semua kalian buang. Kalian gak usah baca Alkitab. Kenapa saya katakan itu? Kalian mungkin, loh, kenapa perjanjian baru kok di bawah-bawah? Ya, iya kawan. Berarti pemahaman kalian masih belum sampai. Kalian harus mempelajari bahwa, mengerti suatu hal bahwa Torah itu fondasi. Fondasi dari firman Tuhan, kawan. Firman Tuhan yang diberitakan oleh para nabi, para rabi Yahudi, para rasul perjanjian baru, itu semua dasarnya itu Torah. Kalian lihat sebuah bangunan, tuh bangunan ini tidak akan kokoh kalau fondasinya tuh nggak kuat. Demikian juga fondasi firman Tuhan itu Torah. Kemudian itu baru dibangun di atasnya. Dan semua itu mengikuti fondasi itu, kawan. Setiap ajaran-ajaran dari perjanjian lama sampai baru itu fondasinya Torah. Kalian tahu bahwa Torah itu hatinya Bapa, hatinya Tuhan. Torah itu keinginannya Tuhan. Sekarang kalau memang kalian mengakui Torah sudah tidak lagi berlaku, lalu yang ada dalam 10 hukum itu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memfitnah, dan jangan bla 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 bla. Kenapa kalian tidak melakukan? Kenapa kalian tidak membunuh saja? Kenapa kalian tidak mencuri, memfitnah dan lain sebagainya? Kenapa? Kan Torah sudah tidak lagi berlaku, itu kan Torah. Nah, nanti pasti kalian akan bilang, loh, ini kan, iya memang benar itu Torah, bang. Tapi kan sekarang zaman kasih, kita harus saling mengasihi. Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Hello. Kalian tahu dua hukum yang Tuhan Yesus katakan pada waktu itu bahwa, yang pertama, kasihilah Adonai Elohimu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kawan, saudara, bapak, ibu, tante, om, adik, kakak semua, dua hukum itu adalah esensi dari Torah. Yang Yesus sedang ucapkan itu Torah. Itu esensinya, intinya dari Torah itu. Kasih akan Bapa dan kasih akan sesama. Itu Torah. Kalau kalian bilang Torah sudah tidak lagi berlaku, maka dua hukum itu pun tidak lagi berlaku. Itu perlu kalian pahami. Kalian coba baca dalam kitab suci.
aturan ajaran yang Tuhan berikan pada waktu itu kepada bangsa Israel. Itu untuk apa? Supaya manusia ini, kita ini bisa mengasihi Tuhan dan juga bisa mengasihi sesama. Torah yang Tuhan kasih itu supaya bisa mengatur hidup kita, bagaimana memperlakukan sesama, bagaimana memperlakukan Tuhan, menyembah Tuhan, itu semua. Lalu kalau kalian datang bilang bahwa Torah tidak lagi berlaku di zaman kasih karunia, hei, kasih karunia tidak akan ada tanpa Torah. Kalau kalian mau tahu itu, Yesua datang bukan untuk meniadakan Torah. Yesus adalah Torah yang hidup. Nah, kalau misalnya kalian mengatakan bahwa Torah tidak lagi berlaku, maka kalian tidak usah lagi mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena yang Yesus ajarkan itulah Torah. Yesus itu bangsa Yahudi, kawan. Orang-orang yang tulis firman Tuhan, kitab perjanjian baru, itu semua orang-orang Yahudi. Dan mereka itu berdiri di atas Torah. Bedanya perjanjian lama sama perjanjian baru pola pikirnya, kawan. Ini yang Tuhan Yesus datang lalu mengubah pola pikirnya. Saya kasih ilustrasi. Ada sebuah tim sepak bola. Pertama kali mereka dilatih oleh pelatih si A. Pelatih si A ini mengajarkan mereka, oh kita kalau oper untuk mencetak gol kita harus punya strategi seperti ini. Kita harus oper jauh-jauh. Suatu ketika berjalannya waktu, pelatih si A ini keluar dan digantikan oleh pelatih si B. Pelatih si B melihat bahwa ya caranya itu bagus, cuman kurang efektif. Nah, akhirnya dia merubah strateginya yang bisa diganti dengan strategi tiki-taka, istilahnya seperti gitu. Oh, kita strategi harus seperti gini. Demikian juga kita, teman-teman. Bangsa Israel pada waktu itu untuk mereka diselamatkan, untuk mereka bisa menembus mendapatkan penembusan dosa atas dosa-dosa mereka dan lain sebagainya, itu mereka mempersembahkan kurban, mereka harus melakukan Torah taat. Tapi berjalannya waktu, motivasi sikap hati mereka sudah salah. Oleh karena itu Tuhan datang. Yesus datang bukan hanya untuk mengubah motivasi mereka, tapi Yesus mau bilang bahwa saya ini loh saya inilah kurban yang hidup. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita mengaku percaya kepada Yesua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sedang ilustrasinya seperti ini loh. Kita sedang membawa Yesua. Kita bawa Yesua ini loh untuk persembahkan kepada Bapa sebagai korban hidup. Itulah gambaran Torah, kawan. Itu adalah gambaran seperti yang ada di dalam perjanjian lama. Ketika kita percaya Yesua ini kan domba. Dia adalah kurban. Kita sedang bawa dia. Ini loh Bapak, saya persembahkan kurban ini sebagai penebus dosa saya, penebus salah saya untuk saya bisa memperoleh keselamatan. Kita sedang mempersembahkan Yesus sebagai kurban. Dan dia itu kurban yang hidup. Dia domba Paskah. Karena itu kalau kalian mengatakan bahwa Torah sudah tidak berlaku, sama saya kalian mencap bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan anak domba Paskah. Yesus itu bukan lagi Tuhan. Yesus itu bukan ini dan itu. Saya mau bilang teman-teman, jangan kalian terbuai, jangan kalian berpikir bahwa apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh semua pendeta, walaupun pendeta besar sekalipun kawan, jangan kalian telan mentah-mentah. Cerna itu, telah itu, teliti itu dengan baik, baru kalian bisa terima. Jangan telan mentah-mentah. Tidak semua pendeta itu mengajarkan itu betul. Itu saya katakan, Torah dan kasih karunia itu satu kawan, satu. Tidak ada yang bisa dipisahkan. Kamu nggak bisa hidup di dalam kasih karunia tanpa Torah. Bedanya sekarang pola pikir kita, cara pandang kita terhadap Torah itu berbeda. Bukan lagi kita melakukan Torah untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita melakukan Torah, menghidupi Torah, menghidupi aturan-aturan Tuhan itu untuk apa? Sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita. Sebab apa? Kita telah diselamatkan di dalam Adonai Yesus HaMasiah. Namun bukan berarti kita meniadakan Torah, enggak. Orang Yahudi pada zaman itu mereka melakukan Torah untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita zaman sekarang melakukan Torah sebagai ucapan syukur. Ucapan terima kasih kita kepada Adonai Yesus HaMasiah, kepada Bapa di surga. Karena itu teman-teman, jangan kalian mengklaim sesuatu, apalagi kalian mengklaim bahwa gereja Tuhan saat ini sudah menggantikan posisi bangsa Israel. Hello,
Sejak kapan? Sejak kapan kawan? Baca firman itu bukan kalian baca, oh kata-katanya begitu lalu, oh iya begitu. Artinya, enggak. Di balik kata-kata itu ada makna yang besar. Ada rahasia yang besar yang harus kalian gali. Seperti itu. Jadi ayo saja kita semua mulai berpikir. Berpikir dengan pikiran kita, dengan roh tuntunan Roh Kudus. Kalian kalau menerima Roh Kudus, kalau kalian mengakui bahwa kalian ini adalah orang yang penuh dengan roh, hey, Roh Kudus itu tidak menolak Torah. Itu loh. Torah itu bukan sekedar aturan, Torah itu bukan sekedar hukum-hukum, Torah itu landasan firman Tuhan. Torah itu fondasinya. Setiap hukum yang Tuhan kasih, aturan yang Tuhan kasih, untuk apa? Kita bisa menuntun hidup kita ini ke arah yang lebih baik yang Tuhan mau. Hidup di dalam Tuhan, itu hidup di dalam Torah dan kasih karunia. Sekali lagi, kasih karunia tidak akan ada tanpa Torah. Seperti gitu. Apakah kalian paham? Kalau memang kalian nggak paham, saat ini saya masih menjelaskan tentang kulit luarnya dulu teman-teman. Saya belum menjelaskan sampai ke dalam-dalamnya. Sebab saya lihat bahwa banyak yang mungkin pola pikirnya masih dangkal, masih dangkal. Kalian masih menanamkan budaya-budaya pemahaman yang lama. Sebab itu ayo, buka pikiran kalian. Mari kita belajar sama-sama teman-teman. Adonai Yesus Masya memberkati kita semua. Shalom Alaikum.